Oke, di sini Miss Sinta udah nyiapin satu contoh soal untuk mengerjakan latihan soal kalian nantinya ya. Oke, kita langsung amati ke contoh soalnya. Ada 4 marga tumbuhan, di mana marga tumbuhan itu kita sebut aja marga A, marga B, marga C, marga D. Oke, dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik sepata. Sepata itu apa, Miss? Sepata itu kalau kalian ngamatin bunga, kemudian di bawah kelopak gitu ya, deket tangkainya itu kayak ada daun yang tebal, terus biasanya tuh kayak ada teksturnya kasar kayak gitu, yang bisa dikelotok, itu namanya sepata. Atau fungsinya itu untuk melindungi bunga ketika masih berkembang untuk sampai mekar, itu sepata. Kemudian karakteristik yang kedua ada karakter aromatis atau baunya gimana. Kemudian karakter bentuk perbungaannya itu jantung atau tegak. Kemudian atau karakter rizoma yaitu bentuk akarnya. Oke, ini udah disediain tabel perbedaannya. Kita amati dulu misalnya spesies A, dia ada sepatanya. Namun dia tidak beraroma. Kemudian di bentuk bunganya itu berbentuk jantung, dia tidak berbentuk tegak, dan akarnya itu bukan akar rizoma, seperti akar serabut gitu, bukan. Sebagaimana spesies B, dia punya sepata, tapi dia tidak punya bau atau aromatis. Kemudian bentuk perbungaannya bukan jantung, juga perbungaannya bukan tegak, dan dia juga tidak punya rizoma. C, dia tidak punya sepata, tapi punya aromatis atau bau yang khas. Kemudian bentuk bungaannya bukan jantung dan bukan tegak. Kemudian dia punya akar rizoma. Kemudian D, spesies D tidak punya sepata tapi punya aromatis. Kemudian bentuk perbungaannya bukan jantung tapi perbungaan tegak, dan dia punya rizoma. Nah, ini karakternya ya, udah dibentuk dalam tabel. Sekarang kita amati perbedaan tabel ini. Kayak misalnya A sama A nggak dihitung lagi ya, tapi kita amati perbedaan A dengan B. A dengan B, sama ini beda 1. Perbedaan A dan B adalah 1. Kita lihat seterusnya, yaitu perbedaan A dengan C. A dengan C 1, 2, 3, 4. Ada 4 perbedaan A dengan C. Kemudian kita lihat A dengan D. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perbedaan perbandingan antara spesies A dengan spesies D. Lanjut, berarti B dengan C ya. B dengan C 1, 2. Ada 3 perbedaan. Kemudian B dengan D. B dengan D 1, 2, sama 3, 4. Ada 4 perbedaan. Selanjutnya yang terakhir adalah C dengan D. Perbedaannya cuma 1. Selanjutnya kita bikin fenogram ya. Kita bikin fenogramnya. Langkah pertama apa dulu? Yaitu menentukan pasangan-pasangan yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit. Nah, dalam hal ini siapa dong yang punya perbedaan paling sedikit? Antara siapa dengan siapa? Ya, betul. Antara A dengan B dan C dengan D. Udah. Ini A dengan B, C dengan D. Tadi jumlah perbedaan mereka berapa? Yaitu A dengan B 1, C dengan D juga 1 ya. A dengan B 1, C dengan D juga 1. Kita bikin fenogramnya. Kita bikin. Kemudian C. Udah kayak gini ya, udah jadi. Sekarang kita cari jumlah perbedaannya, nilai perbedaan antara pasangan A, B dengan CD. Karena pasangannya ini lebih sedikit ya daripada pasangan di contoh soal yang kemarin pas kita masih di kelas. Kan ini cuma ada 4
spesies ya. Kalau kemarin kan ada 5 spesies gitu dengan karakteristik yang banyak. Ini kan cuma ada 4 marga spesies dengan hanya 5 karakter perbedaan gitu kan. Beda dengan yang kemarin itu ada lebih dari 5 perbedaan gitu. Jadi kita tulis saja di sini cara mencari perbedaan antara pasangan A dengan B berbeda dengan pasangan C dan D, yaitu dengan mencari apa ini? Simbol apa? Rata-rata ya. Rata-rata antara perbedaan A dengan C, kemudian ditambah perbedaan dengan D berapa, kemudian perbedaan B dengan C berapa, dan perbedaan B dengan D berapa. Oke, ini udah perbedaan A dengan C bisa di tabel transformasi tadi ada 4 perbedaan, A dengan D ada 5 perbedaan, B dengan C ada 3 perbedaan, B dengan D ada 4 perbedaan. Semua kalau di jumlah berarti kan 4 tambah 5 9 ditambah 3 12 ditambah 4 berarti 16. Oke, 16 dibagi ada berapa kan sini? 1 2 3 dan 4. Berarti 16 dibagi 4 hasilnya berapa? Betul sekali, itu 4. Berarti perbedaan A dengan B dan C dengan D yaitu 4.